Barang siapa yang percaya kepada Putra Manusia, meskipun ia mati, tetapi ia akan hidup. Tentu kita sekarang yang sudah membaca Alkitab, yang sudah tahu isi Alkitab, kita bisa menafsir bahwa yang dimaksud dengan mati bukan badan mati. Sebab badan yang mati tidak mungkin hidup lagi, kecuali Tuhan menghendakinya. Tetapi kematian jiwa. Seseorang disebut sangat duniawi adalah yang dia pikirkan hanya badan duniawinya saja. Dia kurang memikirkan setelah badannya mati nanti akan jadi apa, atau apa yang akan terjadi pada dirinya. Sebab badan mati memang tidak ada fungsinya lagi. Dia hanya dikuburkan. Kalau ia mati karena virus, karena penyakit menular, tentu ia harus disembunyikan rapat-rapat supaya penyakitnya tidak menular. Karena begitu badan sudah tidak mempunyai aliran darah lagi, tidak punya kehidupan lagi, maka bibit penyakit akan keluar, akan mencari tempat supaya ia bisa bersarang. Karena itulah maka dibungkus atau bahkan dimasukkan peti, tidak hanya dilem petinya tetapi juga dibaut atau disekrup. Bahkan ada yang dibakar, itu sangat tuntas, semua bersih. Kita tentu tahu bahwa tidak mungkin badan yang dalam tanda kutip tidak ada gunanya lagi itu, karena dia tidak bisa berbakti lagi. Tidak hanya tidak bisa berbuat kebaikan, kejahatan pun ia tidak mungkin bisa buat lagi. Tetapi ia masih mempunyai jiwa. Dan kita orang Katolik mendoakan orang mati, bukan mendoakan badannya, karena kita tahu bahwa badan tidak ada guna lagi. Meskipun mungkin yang meninggal itu orang yang sangat berjasa bagi kita ketika ia hidup, tapi ketika ia mati, ia tidak berjasa lagi. Tetapi apakah artinya? Apakah itu berarti bahwa ia tidak pernah berjasa? Atau karena ia sudah mati lalu kita melupakan jasanya? Kan tidak. Kita masih ingat jasanya. Karena gereja Katolik mengajarkan orang yang mati pun masih mendapatkan pengampunan dari Allah. Karena itulah kita orang-orang yang merasa berhutang budi kepada orang yang meninggal. Juga karena gereja mengajarkan demikian kepada kita, kita mendoakan orang yang sudah meninggal itu. Mendoakan jiwanya, kalau memang jiwa itu belum sampai kepada Tuhan. Tidak semua orang yang siap ketika ajal menjemputnya. Ada orang yang ketika ajal menjemput, atau sebagian besar orang mungkin demikian, ada dalam kepanikan. Entah karena kesakitan luar biasa, entah karena ketakutan luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, berapa banyak orang yang ingat untuk berdoa kepada Tuhan? Berapa banyak orang yang seperti itu yang ingat untuk minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosanya? Padahal minta ampun tidak terlalu sulit. Kalau memang tidak ada pastor untuk memberikan sakramen tobat, kita cukup mengatakan, "Ya Tuhan, aku benci akan segala dosaku. Aku mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu. Ampunilah aku." Cukup itu saja. Sederhana, gampang. Bahkan kita sudah hafal begitu saya sebutkan itu. Tapi apakah orang yang meninggal bisa ingat itu? Bisa ingat untuk mengatakan itu? Tidak banyak orang yang bisa. Karena itulah saya katakan bahwa tidak semua orang siap untuk meninggal. Meskipun tidak sedikit juga orang yang meninggal dalam damai. Orang yang sudah mempersiapkan diri baik-baik. Saya ingat ketika saya masih remaja, di salah satu paroki di Pontianak, ada seorang pastor yang mempersiapkan segala-galanya untuk hari kematiannya. Sekarang saya sudah menjadi imam 30 tahun. Pastor itu masih hidup itu. Apa yang ia siapkan? Di satu ruangan di gereja itu, ia taruh satu peti mati di situ. Peti mati yang baru. Nah, banyak orang mengatakan, wah itu tabu.
Belum mati sudah siapkan peti mati. Nanti benar-benar mati, nanti umurnya pendek. Sampai hari ini pastor itu masih hidup. Berapa tahun lalu saya masih bertemu dengan beliau. Tentu waktu itu sudah 80 lebih. Masih naik motor melayani kemana-mana. Ke kampung-kampung yang sulit dijangkau dengan mobil. Jadi tidak ada alasan mengatakan bahwa kalau sudah tua maka tidak bisa melayani lagi, atau tidak mau melayani lagi, atau sudah cukup. Tidak ada alasan. Atau mengatakan mempersiapkan kematian berarti akan segera mati. Hidup mati ada di tangan Tuhan. Tuhan memberikan akal budi kepada kita untuk menjaga hidup kita. Saya pernah satu kali sebelum saya misa di gereja itu, jadi setelah saya jadi pastor pun peti mati itu masih ada, masih taruh di situ. Umat sudah biasa lihat barang itu. Saya buka tutupnya, saya minta orang bantu saya buka tutupnya, dan saya berbaring dalam peti. Lalu umat ribut, pastor ini ada-ada saja, kenapa berbaring di situ? Saya mau coba merasakan. Sebab kalau engkau sudah mati, engkau tidak bisa merasakan apa-apa. Mumpung masih hidup, saya bisa merasakan bagaimana rasanya berbaring di peti mati, lalu ditimbuni dengan banyak barang. Kan banyak orang yang sudah meninggal, masih ditimbuni dengan banyak barang. Bantal kesayangannya lah, kalau dia tukang masak, kuali kesayangannya masuk ke situ juga. Kacamatanya, pakaian begitu banyak, pakaian bekas, sampai peti itu penuh. Apa gunanya sebenarnya? Tidak ada gunanya. Jadi kita ini kadang-kadang suka melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya. Saya berbaring di situ, waduh sempit, gerak saja susah. Itu tidak gampang loh untuk membalikkan badan di situ. Coba saja. Tentu Anda tidak akan coba itu. Apalagi ditambahin barang banyak-banyak. Tapi ketika berbaring di situ, saya meyakini atau semakin meyakini bahwa sebelum saya mati, saya harus mempersiapkan diri saya sebaik-baiknya. Sebab badan saya akan berlalu, jiwa saya harus saya jaga. Hari ini juga saya ingatkan kepada kita semua, jangan terlalu duniawi. Terlalu duniawi artinya kita tidak memperhatikan keselamatan jiwa kita. Dengan segala cara kita mencapai tujuan kita, termasuk dengan cara berdosa. Itu namanya terlalu duniawi dan lupa memelihara jiwa. Akhir-akhir ini begitu banyak orang meninggal di negeri kita. Meninggal dengan cara yang tidak wajar. Kalau orang sakitnya sudah jelas itu, lalu meninggal, itu wajar. Atau usia sudah lanjut, lalu meninggal, itu wajar. Atau mengalami satu kecelakaan meninggal, itu wajar. Karena badan kita tidak sanggup melawan kecelakaan itu, atau tidak mampu bertahan. Tetapi akhir-akhir ini orang meninggal tidak tahu apa sebenarnya yang menyerang dirinya, atau sama sekali tidak bisa membuat perlawanan. Bahkan orang-orang yang ikut merawat orang sakit, itu pun ada risiko meninggal tanpa bisa banyak bertahan. Dan alasan yang dikemukakan bahwa para tenaga medis juga meninggal, itu adalah mungkin mereka terlalu capek bekerja, mungkin mereka kekurangan alat pelindung diri. Maka gereja pun menghimbau, siapa yang punya dana, kalau mampu membeli alat pelindung diri, belilah dan berikanlah kepada para tenaga medis itu. Jangan kita hanya memperhatikan keluarga kita sendiri. Kemungkinan hanya keluarga kita yang selamat. Tetapi kalau kita juga memperhatikan kepentingan banyak orang akan selamat. Nah, hari ini kita melihat Yesus membangkitkan Lazarus. Ia bisa menyembuhkan Lazarus, tetapi ia menunggu. Ia menunggu sampai Lazarus mati. Untuk apa? Apakah hanya karena Tuhan mau menunjukkan kemuliaan maka harus tunggu orang mati? Ketika ia datang, Marta dan Maria mengeluarkan kata-kata yang saya anggap menyalahkan Yesus. Kenapa engkau tidak datang sebelumnya? Artinya mereka tahu Yesus mampu datang sebelumnya, sebelum Lazarus mati. Atau bahkan Yesus bisa menyembuhkan Lazarus dari jauh. Mereka tahu.
kedua saudari itu berkata, sekiranya engkau datang pada saat ia sakit, tentu ia tidak akan mati. Meskipun kita katakan dua saudari itu tidak mungkin menyalahkan Tuhan, tapi kalau kita dengar secara harafiah, itu menyalahkan Tuhan, menyalahkan prosedur yang harus dilakukan oleh manusia untuk mencapai suatu hasil. Tetapi Yesus biarkan itu, karena ia punya rencananya sendiri. Orang yang terbiasa hidup dalam kebahagiaan, dalam sukacita, ini tidak gampang merasakan sukacita yang baru, karena ia sudah biasa. Tetapi orang yang hidup dalam duka yang mendalam, ketika terjadi penghiburan kepadanya, ia akan merasakan sukacita yang lebih dalam lagi, karena ia terbebas dari duka citanya. Dan saya pikir inilah yang Tuhan hendak lakukan, bahwa badan orang mati pun bisa Tuhan bangkitkan. Meskipun nanti Lazarus akan mati lagi, tetapi Tuhan mau menunjukkan kepada mereka, jika mereka percaya bahwa Tuhan mampu membangkitkan badan orang mati yang sebenarnya tidak ada gunanya lagi, maka Tuhan pun bisa memberikan keselamatan yang sesungguhnya kepada orang yang percaya kepadanya. Dan terjadilah Lazarus dibangkitkan. Dan ini sungguh-sungguh suatu cara yang tidak lazim. Pertama, Lazarus sudah dikubur 4 hari, pasti sudah bau. Nah tentu bau seperti ini disuruh keluar ya tidak lazim. Orang-orang yang akan berlarian akan pergi meninggalkannya. Tetapi juga orang-orang yang mau menyaksikan keramaian mungkin akan tinggal di situ. Demi menyaksikan keramaian, menyaksikan sesuatu yang ajaib, mereka mau tinggal. Mengapa orang tinggal? Karena punya harapan. Tuhan Yesus sudah datang, ada harapan. Negara kita memang sedang dilanda oleh musibah yang besar, tetapi kita masih tetap punya harapan. Kita punya pemerintah yang tetap menjaga bagaimana supaya ekonomi kita tidak hancur. Bagaimana supaya orang-orang meskipun tidak melakukan aktivitas, tetapi tetap bisa bertahan hidup, tetap bisa makan. Negara kita sedang mengupayakan itu. Maka tentu ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh negara. Misalnya menutup seluruh kota atau seluruh negara ditutup. Ini terlalu sulit dilakukan. Kalau harta kita berlimpah-limpah, bisa kita tutup lalu rakyat dikasih uang untuk makan, bisa. Kita masih banyak hutang. Dan upaya maksimal yang dilakukan negara adalah supaya rakyat tidak keluar rumah. Itu sudah bagus. Karena jika ia sudah menjadi pembawa penyakit, ia akan menular. Akhir-akhir ini kita mendengar banyak orang muda yang tetap saja bandel, pergi ke mall, kumpul-kumpul di kafe dan sebagainya. Karena dikatakan bahwa orang muda antibodinya lebih kuat, lebih tahan penyakit. Oke, orang muda tahan penyakit. Tapi bagaimana jika engkau pulang ke rumah, ada orang tua di situ? Engkau tahan, tapi engkau juga menjadi pembawa penyakit. Bagaimana orang tua yang nanti kau tulari dengan penyakit? Karena itulah siapapun, mau orang muda maupun anak kecil, diminta untuk diam di rumah, tidak pergi-pergi. Kita tentu kalau mau pergi tentu ada alasan macam-macam. Oh ini sangat penting. Kalau memang sangat penting, lakukanlah. Tapi jangan yang sangat penting itu lalu dikasih bonus. Karena sudah melakukan yang sangat penting, mumpung sudah di luar, mari kita kumpul-kumpul di warung kopi. Nah, ini yang tidak baik. Karena penyakit ini tidak kelihatan. Kalau kelihatan bisa kita hindari. Misalnya kita berdiri di pinggir jalan, jalanan sedang basah, ada lubang situ tergenang air. Ada orang yang suka begitu tuh. Berdiri pinggir jalan, berdiri dekat genangan air. Karena kalau ada mobil lewat atau motor lewat, dia pasti akan terpercik air kotor itu. Tapi masih ada orang seperti itu. Saya menunggu kendaraan atau menunggu seseorang, tidak lihat bahwa di situ ada. Atau sudah melihat, tapi tidak membayangkan akibatnya.
Memang ada pengemudi yang sopan juga, lihat genangan dia memperlambat kendaraannya. Tapi tidak banyak, lebih banyak yang tidak sopan. Lebih banyak yang hanya memperhatikan kecepatan kendaraannya, tidak perhatikan orang lain yang ada di pinggir jalan. Tapi bisakah mereka disalahkan? Ya memang kalau mereka sampai memercik orang dengan air kotor itu, muncrat dari kubangan, mereka salah. Tidakkah orang yang berdiri di dekat kubangan itu juga salah? Karena mereka sudah tahu akibatnya, tapi masih ada di situ. Kubangan kelihatan, orang tidak menghindari. Penyakit tidak kelihatan, tapi pasti ia akan menular. Sehingga kalau kita dengar ada tenaga medis yang meninggal dunia, ada orang berkomentar, kan dia tenaga medis, dia tahu. Kenapa dia tidak bisa menjaga dirinya sendiri? Nah inilah masalahnya. Virusnya tidak kelihatan. Bahkan gejala-gejala orang terkena virus pun tidak kelihatan. Ini yang berbahaya. Karena itulah negara maupun gereja menghimbau kita supaya diam-diam di rumah saja, jangan pergi-pergi. Kalaupun kita pergi karena itu satu hal yang sangat penting, ketika pulang cepat cuci tangan, cepat ganti baju, bajunya dicuci, cepat mandi. Kalau kita berkeringat kita cepat mandi. Masalahnya ada orang merasa saya tidak berkeringat kok. Nah ini, lalu tidak mau mandi. Nah ini masalah. Jadi hal seperti ini tentu kita sudah mengerti. Mengerti belum tentu mau melaksanakannya. Laksanakanlah. Meskipun sepele, tapi inilah anjuran terbaik yang diberikan oleh pemerintah dan juga oleh dunia kesehatan. Lakukanlah itu. Nah kembali ke Lazarus. Dia sudah bau. Sekarang Yesus menyuruh dia keluar. Begitu dia keluar, tentu orang-orang ada yang berhamburan. Tetapi lebih banyak yang takjub. Sudah 4 hari meninggal, sekarang dia bisa keluar. Bahkan badannya masih dibungkus dengan kain kafan. Nah disitulah Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Tuhan tidak hanya bisa membangkitkan badan yang dianggap mustahil oleh orang-orang zaman itu. Yang lebih penting bukan badannya dibangkitkan, jiwanya dihidupkan. Jiwa yang hidup adalah jiwa yang terbebas dari dosa. Jiwa yang mati adalah jiwa yang berdosa. Karena itulah kita tetap berdoa bagi orang yang telah meninggal, karena jiwanya bisa dihidupkan karena belas kasihan Tuhan. Semoga lewat peristiwa hari ini iman kita semakin diteguhkan dan kita semakin yakin atau sadar bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah jiwa kita. Kalaupun kita tidak sanggup menyelamatkan badan kita, artinya badan kita harus mati, janganlah sampai jiwa pun mati. Jadi kalau kita menyadari kita sudah melakukan dosa, bertobatlah. Biasa kita mengatakan, masih banyak waktu. Sekarang pun mungkin kita mengatakan masih banyak waktu. Tapi baiklah pada saat ketika kita tahu ada bahaya yang tidak kelihatan tapi pasti sedang mengancam kita. Baiklah saat ini kita bertobat jika kita mempunyai kesalahan. Menempuh hidup yang baru. Berbuat amallah. Tumpuklah tabungan yang baik di surga. Jangan di dunia saja. Kalau kita mempunyai musuh, berdamailah. Tidak ada gunanya kita simpan gengsi kita. Kalau saya ampuni dia, gengsi dong, berarti saya lemah dong. Itu pandangan duniawi. Di mata Tuhan ketika kita mengampuni orang, kita bukan orang lemah, kita justru orang yang kuat. Karena mampu membebaskan diri dari kebencian. Bagaimana kalau saya bertemu dia, lihat mukanya saja saya sudah enek, sudah sakit mah langsung? Dan tidak apa-apa. Kalau kita memandang seorang secara positif, maka apapun yang buruk yang pernah ia lakukan akan terhapus. Dan yang kelihatan hanya positifnya saja. Tergantung kita. Jadi dalam hal ini positif berguna. Tapi dalam hal sakit, positif tidak berguna. Wah, orang itu positif corona. Waduh, siapa yang mau positif seperti itu?
Tapi memandang orang positif, justru kita sedang membebaskan diri kita dari hal-hal yang juga mematikan jiwa kita, yaitu kebencian. Kalau sudah lama kita tidak kontak keluarga kita yang tidak tinggal serumah, atau mungkin serumah tapi jarang bertegur sapa, mungkin inilah saatnya yang terbaik kita bertegur sapa dengan mereka. Berita-berita tentang Paus yang memimpin kita berdoa, yang memberikan khotbah yang baik untuk kita, yang mendoakan dunia, itu boleh kita sebarkan. Kenapa? Karena itu membangun harapan. Seperti Yesus datang ke tempat Lazarus, itu memberikan harapan kepada orang-orang. Kita berharap semoga semua ini cepat berlalu, dan kita tidak hanya mampu memelihara badan kita, tetapi jiwa kita pun dapat kita pelihara dengan baik di hadapan Tuhan. Amin.